Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwar Farezi dari kelompok 4 ingin mengaplikasikan latihan pada modul kedua yaitu sistem file. Jadi nomor 1, cobalah urutan perintah berikut. Kita ikutin cd, kemudian pwd. Pwd ini berfungsi untuk melihat isi dari file atau dokumen. Kemudian kita buka ls -al, terdapat total 100. Lalu kita ke cd lagi dengan cd titik, kemudian kita ke pwd, lalu kita masuk ke direktorinya home dengan cara cd titik 2. Setelah masuk, kita ke pwd kembali, lalu ke ls -al. Terdapat isi dari direktori home ini totalnya yaitu 12. Kemudian kita ke cd/etc. Kemudian kita ke ls -al, lalu garis lurus more. Di sini terdapat 1132, tapi yang nampak hanya beberapa. Apabila ingin menampakkan semua, klik more saja atau enter more. Enter sampai 1132. Lalu kita keluarkan saja. Kemudian kita cat. Cat ini berfungsi untuk melihat menggabungkan file. Lanjut cat passwd. Kemudian kembali ke cd. Di cat ini terdapat beberapa banyak deskripsinya. Kemudian kita ke cd, lalu pwd, kemudian ls-1. Di sini kita ingin membuka dokumen, maka kita dengan cara cd/dokumen. Mohon maaf, cd pakai slash. cd dokumen. Apabila sudah masuk, lanjut saja ke buka filenya. Kita mencari halo.txt. Maaf, file halo.txt. Di sini no sort file or directory. Berarti tandanya saya belum memasukkan file halo.txt ini ke direktori dokumen. Begitu juga dengan file by.txt. Maka hasil sama, no sort file or directory. Kemudian kita masuk ke nomor 2. Lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Lalu telusurin direktorinya bin, user bin, kemudian tmp, dan bot. Untuk pertamanya itu kita membuka cd-nya direktori bin dengan cara cd/bin. Apabila sudah, kita ke ls -al saja. Maka berikut inilah isi dari direktorinya bin. Setelah itu kita masuk ke user bin dengan cara kita keluarkan dulu direktori binnya dengan cara cd, lalu cd/usr/bin. Apabila sudah masuk, langkahnya seperti yang tadi dengan cara ls -al. Begitu juga nih beri isi dari direktori bin. Apabila kita ingin membuka isi dari atau melihat isi dari direktori bin ini, seperti kita ambil contoh zdamp ini, kita dengan cara cat zdamp.
Maka inilah isi dari ZDAM tadi. Kemudian kita masuk ke TMP, kita keluarkan dulu, lalu masuk ke cd.tmp, lalu enter. Kita lihat isi dari TMP. Berikut inilah isi dari direktori TMP. Lalu kita yang terakhir, kita masuk ke directory boot, cd slash boot, cd slash boot, lalu ls min al. Lalu setelah itu kita masuk pada nomor 3, telusuri direktorinya dev, lalu identifikasi perangkat yang tersedia, identifikasi TTY-nya atau siapa pemilik TTY yang Anda gunakan. Maka kita keluarkan dulu cd, lalu kita masuk ke direktori dev, kemudian kita ketik aja perintahnya who. Maka perangkat yang memakai ini yaitu dengan nama kelompok TTY7. Kita buka kelompok TTY7 nya dengan perintah ls min 1, lalu masukkan kelompok TTY7. Mohon maaf, ls min al kelompok TTY7. Maka di sini terdapat kita penjelasannya. Di sini ada yang memakai 7 November jam 11.06. Kemudian pada soal nomor 4, telusuri directory proc, tampilkan isi file interrupts, device, cpu info, dan meminfo, dan uptime menggunakan perintah chat. Dengan cara kita memasukkan direktorinya dulu, yaitu kita keluarkan dulu, baru cd proc. Apabila sudah masuk, kita ls dulu, lalu apabila kita ingin membukanya, pastinya kita menggunakan cat. Di sini untuk yang pertama kita disuruh untuk membuka isi interrupts dengan cara cat interrupts. Maka berikut inilah isi dari interrupts. Kemudian kita buka device dengan cara seperti yang sama. Inilah isi dari device. Kemudian yang ketiga ada cpu info, nah, dengan isi cache, CPU, model, core. Kemudian kita ke meminfo. Sama halnya seperti ini. Kemudian kita yang terakhir ke uptime, cat uptime. Di sini terdapat 7619. Lalu di sini nomor 5, ubahlah directory home ke user lain. Maka kita ubah jadinya cd, lalu kelompok. Mohon maaf, cd, lalu cd kelompok. Baik, sekian dari saya yang menjawab soal dari nomor 1 sampai dengan 5. Demikian
Ini dengan teman saya untuk melanjutkannya dari nomor 6 sampai berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Baru Sagala akan melanjutkan soal model praktikum dari nomor 6 sampai nomor 10. Ya, di sini kita masuk saja dengan nomor 6. Ubah kembali ke directory home Anda. Di sini sudah ubah, berarti kita lanjut nomor 7. Di nomor 7, buat subdirectory work dan play. Kita akan menambahkannya dengan cara mengetik mkdir work dan play. Ya, di sini kita bisa cek dengan cara ls-1. Di sini play dan worknya sudah pertama ya. Kita lanjut soal nomor yang 8. Hapus subdirectory work. Sini menghapusnya dengan cara mengetikkan rmdir work. Ya, bisa kita cek dengan cara seperti tadi, ls-1. Ya, di sini sudah dilihat bahwasanya worknya sudah terhapus ya di bagian sini. Selanjutnya soal nomor 9. Copy file etc password ke directory home Anda. Kita buat saja cp etc garing ss ad gelombang garing. Sini atau garing juga. Ini cp garing etc garing pass ini gelombang garing. Ya, sini maka kita akan cek dengan cara seperti tadi, ls-1. Ya, sini kita lihat bahwasanya password sudah masuk ke home directory kita. Kita buat selanjutnya nomor 10, pindahkan ke subdirectory play. Oke, kita akan pindahkan password ini ke home directory play dengan cara mv garis gelombang garing ketikkan yang tadi passwd garis gelombang garing play. Ini kan kita mau masukkan ke play. Ya, bisa kita cek dengan cara seperti tadi, ls-1. Nah, di sini kan passwordnya sudah tidak ada, passwordnya sudah masuk ke directory play tadi. Ya, cukup sekian jawaban soal saya dari nomor 6 sampai 10. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Albisafa Nasibuan akan melanjutkan latihan pada modul 2 untuk soal nomor ke-11 sampai dengan nomor ke-15. Langsung saja kita ke soal nomor 11, yaitu ubahlah ke subdirectory play dan buat simbolik link dengan nama terminal. Langkah yang pertama, kita pindah dulu direktorinya dengan perintah cd play. Kita enter, maka kita sudah masuk ke dalam directory play. Lalu kita buat simbolik link dengan perintah ln spasi -s tanda dolar buka kurung tty tutup kurung terminal. Kita enter. Untuk mengecek apakah terminal yang kita sudah buat sudah masuk atau belum, kita bisa lakukan dengan perintah ls spasi -1. Kita enter, maka sudah terlihat di situ terminal sudah ada. Kemudian apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Hard link tidak bisa dibuat karena perangkat TTY adalah perangkat yang khusus. Maka dari itu kita langsung saja lanjut ke pertanyaan nomor 12, yaitu buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Kita lakukan dengan perintah echo
Anda petik hello world. The word hello.txt. Kita enter. Kemudian, dapatkah Anda gunakan CP untuk menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Dengan perintah copy terminal hello.txt, maka kita enter. Di sini kita ketik saja hello dunia sesuai dengan yang sudah ada, maka kita enter. Perintah ini akan terus berjalan jika kita tidak menghentikannya. Maka dari itu, untuk menghentikan perintah ini, kita cukup mengetik Ctrl ditambah C. Maka perintah tersebut akan berhenti. Lalu kita akan melihat apakah yang kita buat sebelumnya sudah berhasil atau belum dengan menggunakan perintah cat hello.txt. Kita enter, maka sudah terlihat di situ kata-kata hello dunia atau hello world yang kita buat sudah masuk. Kemudian kita masuk ke soal nomor 13, yaitu copy hello.txt ke terminal. Apa yang terjadi? Maka kita gunakan perintah copy cp hello.txt terminal. Kita enter, maka akan keluar juga sesuai dengan yang tadi, yaitu hello dunia. Langsung kita masuk ke pertanyaan nomor 14. Masih di direktori home, copy keseluruhan direktori play ke direktori bernama work menggunakan symbolic link. Langkah pertama yaitu kita membuat terlebih dahulu direktori work dengan perintah make directory atau mkdir work. Kita enter. Untuk mengecek apakah direktori yang kita buat sudah masuk atau belum, maka kita bisa mengetikkan di sini dengan perintah ls-1. Kita lihat juga di situ sudah ada Word di situ. Kemudian kita akan mengecek lalu kita akan mengcopy direktori play ke Word menggunakan symbolic link dengan perintah ln-s play Word. Kita enter. Untuk mengecek apakah direktori yang kita copy sudah pindah atau belum, kita bisa menggunakan perintah cd Word. Kita enter. Maka kita pindah terlebih dahulu, lalu kita cek ls dengan cara perintah ls-1. Maka terlihat di sini direktori yang sudah kita pindahkan sudah pindah. Lalu kita kemudian pindah lagi dengan perintah cd-2. Kita enter. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 15, yaitu hapus direktori Word dan isinya dengan satu perintah. Di sini kita gunakan perintah rm min rf Word. Kita enter. Untuk mengecek apakah Word tersebut sudah terhapus atau belum, kita bisa gunakan perintah ls spasi -1. Kita enter. Maka sudah terlihat ya bahwa direktori Word tersebut dengan isinya sudah terhapus. Mungkin sekian jawaban dari latihan pada modul 2 yang telah kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.